sekarang itu misalkan orang itu cuma membahas nasabah alawi saja, cuma bilang kalau nasabah alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi dalam acara-acara penting, acara-acara sholawatan, pengajian kok masih mengundang habaib, ya itu percuma. Pembahasan nasabah alawi akhir-akhir ini bisa dikatakan agak sepi ya, dan beberapa YouTuber juga sudah jarang mengangkat isu tentang polemik nasabah alawi. Dan kita juga memakluminya, dan itu bukan berarti kok suara rakyat di negeri ini berhenti, itu tidak. Tapi sekarang itu justru yang dibutuhkan itu adalah aksi nyata. Kalau berdasar tesis ilmiah, mereka para habaib kan sudah jelas tidak bisa menunjukkan kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian jika berdasar tes DNA, mereka juga tidak berani. Nah sekarang saatnya aksi nyata. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa PCNU belakangan ini. Misalnya yang terbaru ini adalah PCNU Wonogiri. Kemudian yang dulu itu PCNU Garut. Kemudian yang dulu lagi itu adalah PCNU Sesoloraya. Dengan tegas menyatakan jika mengadakan suatu acara keagamaan baik sholawatan atau pengajian itu tidak akan mengundang habaib. Nah inilah aksi nyata yang dibutuhkan saat ini. Jadi kalau misalkan sekarang itu misalkan orang itu cuma membahas nasabah alawi saja, cuma bilang kalau nasabah alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi dalam acara-acara penting, acara-acara sholawatan, pengajian kok masih mengundang habaib, ya itu percuma. Jadi sekarang itu mending melakukan aksi nyata sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa PCNU belakangan ini, dan secara tegas dan gamblang menolak jika habaib itu mengisi suatu acara, baik pengajian, sholawatan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan beberapa oknum habib itu marah, ya itu wajar saja. Tapi itu kan harus dilakukan oleh rakyat di negeri ini, agar tidak terbohongi lagi. Karena kalau kita lihat dampak dari pembodohan yang dilakukan oleh beberapa oknum habib, itu kan parah sekali ya. Jadi ada beberapa rakyat di negeri ini itu masih menganggap kalau habaib adalah dzurriyyah Nabi. Bahkan beberapa orang itu juga terang-terangan membela habaib, bahkan siap mati, bahkan ada juga yang rela menyerahkan harta, benda, dan nyawa, dan lain sebagainya. Itu kan mereka itu karena terdoktrin atau percaya kalau habaib adalah dzurriyyah Nabi. Nah sekarang saatnya menyadarkan kepada rakyat di Indonesia ini bahwa mereka para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Tapi ya sekali lagi karena mungkin doktrin itu sudah terlalu kuat dan terlalu lama terpendam dalam jiwa beberapa orang, akhirnya doktrin itu menancap kuat sehingga sulit untuk menyadarkan mereka kembali ke jalan yang benar. Makanya sekarang itu harus ada aksi nyata. Ya seperti tadi misalnya jika ada pengajian atau ada sholawatan atau acara keagamaan itu tidak mengundang habaib lagi, tapi undanglah para kiai, para ulama dari negeri ini, dari Nusantara ini. Karena para ulama yang ada di negeri ini kebanyakan itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga kalau misalkan orang itu kok mengundang penceramah itu cuma karena kepingin mengundang penceramah yang masih tersambung kepada Kanjeng Nabi, atau ingin mengundang penceramah yang masih dzurriyyah Nabi, ya undanglah para kiai, para ulama di Nusantara ini. Mereka ini juga kebanyakan adalah keturunan Kanjeng Nabi. Jadi kalau misalkan masih beranggapan bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi, yaitu sangat disayangkan. Karena faktanya hingga saat ini para habaib itu tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan sekali lagi, soal sepinya pembahasan nasab akhir-akhir ini, itu bukan karena orang itu sudah bosan atau malas, itu tidak ya. Tapi sebenarnya yang lebih dibutuhkan lagi itu adalah aksi nyata. Sebab kalau cuma pembahasan saja, ya bisa nanti orang-orang itu juga akan capek, bosan, dan lain sebagainya. Makanya sekarang itu yang dibutuhkan aksi nyata sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa PCNU belakangan ini.